Jalan-jalan ke Bengkulu, pulangnya bawa cerita. Ini hari Minggu yang aku tunggu, siap-siap nonton kita. Hei netizen, ingat ya, ini acara hiburan, bukan ajang adu mulut. Kalau ada lawakan yang garing, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, support ya. Jadi santai aja, jangan baper. Karena kita di sini cuma mau happy-happy aja. Enjoy the show. Tapi katanya kan nggak boleh pilih-pilih teman. Kalau temen iya nggak boleh tapi pilih-pilih. kalau Kalau sahabat sahabat harus pilih-pilih. Iyalah. Datang dari saya nanti kalau kita temen nggak pilih-pilih tuh dicepuin loh. Iya. Tapi kamu tadi bilang dirimu pelit. Sepelit apa sih sampai kamu mengklaim dirimu pelit? Aku jalan nongkrong di luar juga. Itu mah mager bukan pelit. Tapi kan kalau Sempakmu berapa sempakmu? Uang terbanyak yang kamu pakai untuk dirimu tuh di barang apa Kates biasanya? Untuk Aku self rewardmu? biasanya Makan atau ke barang-barang? Aku biasanya perawatan muka sih biar nggak jerawatan. Oh, berarti ke investasi diri. itu kan bisa endorse. Iya, bisa datang ke tempat gue, bisa minta gratis lagi. Iya, aku males di posting-posting. Ya udah, Nanti nggak usah mukanya posting. merah-merah. Tuh gak usah posting. Alah bohong. Kamu kalau ngomongin sesuatu yang sedih kok nggak nangis sih? Iya, karena biasa. Apa ya dengerin mau nangis anjing. Boleh minta tisu nggak? Ya. Gue sumpah dia nangis loh. Gue sumpah dia nangis loh. Lu tau gak kalau di Jepang gak boleh ngomong apa? Apa? Bakero. Mangkok. Kenapa? Oh iya, Kenapa mangkok? karena artinya make. Anjoy. Dia Moy. Terima kasih atas informasinya. Sama satu lagi kalau Haruka. cowok. Nanti aku mau Ya, bilang mangkok. yang cincin. 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 Kalau di sini Cincin. yang cincin. Cincin. Di sana yang punya cowoknya. Oh, cincin dan mangkok. Iya. Jadi kalau di Jepang gak boleh ngomong mangkok. Iya, tapi orang-orang jorok. kalau nggak tahu kan ngomong kan. Jadi waktu ke Jepang bareng sama Minta orang mangkok. Indonesia, Iya. iya minta mangkok. Aku kayak, ntar aku bilang gitu kan. Ya, tapi Apalagi kayak, wajar lah, karena kan nggak tahu iya. kan. cincin ini lucu banget. Orang-orang semua lihat ya. Aku langsung, boleh. boleh gitu. Tapi aku mau penasaran deh, kalau di Jepang sendiri itu ada ini nggak? Ada UU ITE nggak? Nggak boleh. Maksudnya Sebut bahas. misalnya kita bikin konten, Iya. di konten itu misalnya kita ngata-ngatain orang. Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Ada undang-undangnya bisa ditangkap nggak gitu? Kalau di Nggak Jepang? ditangkap sih, cuman sensor. Langsung di kayak, suaranya kayak tik. Tapi itu yang menyensor si pembuat kontennya kan? Iya. Oh ya berarti sebenarnya undang-undangnya ya Adabnya, kesadaran diri kesadaran aja. diri. Iya, tapi emang nggak sama sih sama kayak di sini. Oh. Oke. Tapi kenapa di sini nggak boleh bencong gitu ya? Oh. Boleh? Emang gak boleh? Tapi kalau TV nggak boleh kan ya? Oh, Oh kalau TV banyak banget gak boleh ya memang. Iya, kalau TV Iya. mah Kenapa ya? nggak tanya aja Tapi kan KPI. kalau bencong kan emang Makanya kan nggak asik Kalau TV mah banyak sekarang. banget gak ngomong bolehnya. kasar kan ya? Si Suka aja gak boleh pakai. Oh iya iya iya. Dia ini, maksudnya yang nggak boleh tuh berlagak seperti keperempuanan, bukan kata bencongnya yang nggak boleh. Oh. Kalau ngomong bencong boleh, tapi kalau kita berlagak keperempuanan itu yang nggak boleh, itu yang dilarang sama Tapi KPI. kan misalnya kayak kamu bencong ya gitu. Boleh nggak kalau Gak dari- boleh juga, banyak di TV Di itu TV banyak yang nggak gak boleh. boleh. Oh iya, Padahal itu bukan bahasa kasar. Iya, Tapi kan iya, emang iya. orangnya membencong gimana sebetulnya? Ya kita nggak ada padanan kata lain kan? Kita nggak ada padanan iya, kata kalau lain. di Jepang kalau ngomong kayak gitu nggak masalah sih. Oh. Tapi kalau kecuali kalau ngomongnya kasar atau tidak sopan atau tidak baik buat contoh anak-anak itu nggak boleh. Tapi kan kalau bencong kan emang orang bencong. Itu Jadi tuh mau- sebetulnya gimana? Itu- Cowok tapi bukan cowok gitu. Kita nih sekarang ada di topik yang menarik banget nih, Dokter Richard. Persahabatan dan uang. Persahabatan dan uang. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai topik ini, saya ingin bertanya kepada Haruka. Iya, Punya sahabat nggak? punya harusnya. Siapa di sini yang ngerasa? Siapa di sini yang Waduh, kok merasa ada harusnya? paling banyak sahabatnya? Angkat tangan. Kamu sahabatnya berapa? Kamu sahabatnya berapa? Yang kamu anggap aku sahabat? sedikit. Berapa? Di atas 5, di bawah 5? Di Indonesia atau di Jepang? Iya. Terserah kalau mau di Indonesia deh. Di Indonesia Nggak ada kayaknya.
Liman, si Liman. Di Indonesia 5. Berarti kita nggak masuk kategori temannya Haruka. Enggak, kan Ya iyalah baru ketemu sahabat dong. tuh Sahabat tuh di atas teman ya. Iya. Kamu ada di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5. Di bawah 5. Ngomong-ngomong teman-teman yang di BBK itu masuk teman nggak bagi kamu? sahabat nggak? Ya sahabat sama teman kerja. Oh, Ja- menarik nih, menarik. Jawabannya agak bagus ya. Kalau gitu saya sekarang tanya, kalau di JKT sahabat atau teman kerja? Kalau di JKT48 keluarga. Oh, menurutmu keluarga dan sahabat levelnya di mana? Lebih tinggi sahabat, keluarga sahabat, atau sahabat keluarga? Sama aja sih. Cuman karena JKT48 banyak member, Ya. kalau bilang sahabat jadi banyak banget kan, jadinya keluarga aja. Oh iya. Ternyata zaman sekarang sahabat itu sedikit ya. Memang. Coba kalau kayak Coki manusia sosial seperti ini punya. Wah, saya Banyak-banyak sahabatnya. Iya, Dia makhluk sosial. Uh-uh. Dia makhluk sosial yang Jadi setiap baru dengan ketemu- banyak orang. Apalagi punya banyak acara kan. Betul. Artinya secara nggak langsung dia banyak teman. Iya. Temen ya ini Banyak temen ya. teman. Tapi yang kalau lu anggap sahabat, lu Iya. yang anggap sahabat. Berapa? di bawah 5. Gila ya. Di bawah 5. Artinya zaman sekarang itu Iya, emang bener. sahabat itu sedikit ya. Tapi ngapain Soalnya banyak-banyak ya? Nah, betul. Kalau Iya. menurutmu idealnya berapa? Tapi katanya kan nggak boleh pilih-pilih teman. Kalau temen iya Temen nggak boleh iya, pilih-pilih. tapi kalau Kalau sahabat sahabat harus pilih-pilih. Iyalah. Datang dari saya nanti kalau kita temen nggak pilih-pilih tuh dicepuin loh. Iya. Tapi kalau menurutmu Kates, idealnya sahabat berapa? Sahabat 3, 2? sebenarnya nggak usah dihitung, tapi kayak emang rata-rata yang cocok, bener-bener cocok, terus kayak selalu ada itu ya nggak banyak. Dan juga kalau teman kerja ya teman kerja emang dekat, tapi kan cuman ketemu di kerja doang. Kalau di luar kerja nggak mungkin ketemu. Ya, Terus karena punya kesibukan masing-masing ya. kesibukan masing-masing. Ada nggak dulu kamu nggak punya teman, tapi sekarang ketika kamu sudah terkenal sekarang, tiba-tiba semua ngaku teman. Nah, ada nggak? Nggak tahu sih, soalnya aku nggak peduli. Oh, dia terlalu dia nggak peduli aja sih. Mau bilang ignorance kayaknya nggak juga ya. Kalau kamu Haruka? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kamu sendiri introvert atau extrovert sih aslinya? Aku aslinya nggak begitu pendiam. Oh, Masa kamu pendiam? Iya, kalau teman-teman aku kalau pendiam, jadi nggak begitu bawel sih. Oh, Dan aku orangnya memilih-milih sih. oke. Oh, iya. Cowok Memang juga dari awal sama pilih-pilih ya? milih-milih. Iya. Oh ya, kamu masih jomblo ya? Iya, kalau Oke. masih milih-milih. Oke. Sama kita Sama tuh. itu jomblo, Coki juga jomblo. Oh, kata siapa? Emang iya? Hah? Belum menikah? Belum. Emang kalau buat kamu sendiri yang masuk ke kriteria kamu itu seperti apa? Kita mau lihat nih, Dok. Sepemilih apa sih sampai dia sampai sekarang masih jomblo? Kriteriamu emang seperti apa? Orang kaya? Di Indonesia banyak loh. Iya. Iya, Ini kan? sebelahmu kaya. Tapi kan udah nikah kan? Iya, logika. Kalau yang pengusaha tambang tapi om-om mau nggak kamu? Nah itu banyak yang bilang gitu kan. Kalau Iya. misalnya aku jawab, kamu sukanya siapa? Orang kaya. Tuh banyak tuh om-om yang kaya tapi masih jomblo gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau dianya mau. Cuman kan tergantung sih cocok apa enggak juga gitu. Oh. Aku tidak ada batas umurnya. Paling tua berapa? 60. Tapi ada loh di Jepang. Oh, Iya, banyak filmnya. Banyak filmnya di Jepang. Teman Gimana, aku gimana? ya. Kalau filmnya Tapi teman aku yang ex member AKB48 Ya. umur 23 tahun Ya. nikah sama orang umur 55 tahun. wow. Wih, berarti dia nunggu meninggoy kayaknya biar ambil harta. Katanya sama-sama sayang, tapi yang umur 23 tahun orang tuanya lebih bawah daripada suaminya. Gimana? Lebih muda orang tuanya daripada suaminya. Iya. Wow. Berarti ambil dari panti kan? Kalau kamu gimana? nggak ada batas umur beneran buat kamu? Kalau aku sih iya, sebenarnya enggak sih karena tergantung kalau emang cocoknya orang yang umur 60 ya kenapa nggak nikah gitu menurut aku ya. Iya. Aku kira kamu tuh sudah nikah loh, sumpah. Enggak, iya aku lah. belum Ternyata nikah. kamu masih single ya? Iya. Aku pengen tanya nih ya, kalau misalnya nih, dokter. kalau di Cie dokter. Kenapa ada cie-nya dong? Kayak di sekolah-sekolah lu. Kayak sekolah-sekolah lu. Iya. Tapi gue pengen tanya ya, Iya. kan pasti banyak dong kalau Yang sampai di deketin gitu Indonesia, ya.
pastinya banyak yang cibir. Kok umur segini belum nikah sih? Iya. Kapan nikahnya umur segini nanti jadi perawan tua lo gitu kan? Pandangan lo kayak gimana? Ya. Nggak ada apa-apa. Ya suka-suka aku gitu. Jangan mikirin orang lain, Gua- mendingan mikirin diri sendiri gitu. Ada rasa takut nggak? Enggak. 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 Lu Karena lama kan hidup di... emang hidup sendiri, maksudnya hidup kita masing-masing sendiri gitu loh. Gue ambil POV orang Indonesia ya, bukan gue nya menyudutkan dia ya. Enggak. Lu kebanyakan di Jepang di Jepang kan banyak yang kagak nikah. Iya sih, itu juga sih mungkin. Iya. Jadi Iya, aku nggak peduli kalau orang Indonesia ngomong kayak gitu, ya terserah gue gitu. Kalau aku nikah atau enggak, kenapa kalian yang bawel gitu? Betul. Karena orang Indonesia tuh punya kecenderungan ngurusin hidup orang lain. Karena memang hidupnya nggak ada yang bisa diurus. Jadi aduh hidupku apa ini aku urus nih. Jadi dia pengen ngurusin hidup orang lain. Dan menurut aku kalau nikah cepet juga buat apa? Ada yang cerai juga, sama aja nggak sih? Ah, Lebih jelek nggak sih? betul. Nikah cerai, ih malu banget gitu nggak sih? Jadi kalau Nggak malu kamu- sih. Emang kalau nggak nikah itu kan juga malu. Ini Enggak perspektif juga orang sih. Indo ya. Iya. Sama aja gak sih? Sama Tapi aja sih. menurut aku kalau cerai juga gak masalah sih. Ya Oke. kalau emang gak cocok cerai terus nikah lagi aja. Emang masalahnya di mana gitu. Asal nggak dikontenin kan. Menurut aku gitu. Masalahnya di mana gitu. Kalau Jangan Kates- terlalu bawel. Benar, kalau Kates Kalau sendiri aku nyari yang ini sih personality-nya, Bang. personality. Batas umur dulu, dari Personality batas sama- umur. Umurnya Kalau umur aku nggak tahu, tapi rata-rata aku cocok yang lebih tua sih. Oh, setua apa dulu nih? jadi 60 mau. Setua kakekku yang enggak dong. Kebayang ya kakek Sugiono. Kayaknya aku nggak tahu aku tuanya, karena kan juga belum pernah yang sampai setua itu ya. Yang paling tua yang pernah lu pacarin? Beda berapa tahun? 4, 5. Ah, Iya, itu masih masa seumuran. seumur. Kamu yang paling tua yang pernah dekat sama kamu beda berapa tahun? 20. Wah. Oh, wow. Pernah. Oh, berarti itu normal ya? Ya udah aku berarti Ya, tapi batasnya memang- 20 Tapi tahun. waktu masih 20-an ya, 25 tahun gitu. Oh, berarti berarti kamu ya dideketin. 45 umurnya. Anjir, deketin Sugiono coy. Itu bukan Sugiono, Oh, Sugiono bukan, tua Kalau Sugiono banget. 60. Oh iya iya. sorry. 70. Tapi kita balik lagi ke sahabat nih. Menurutmu tuh yang bisa dibilang sahabat tuh kriterianya yang kayak gimana sih kalau buat Haruka? Bisa masuk dia udah berarti udah bukan Kalau friend lagi, bareng tapi udah sama sahabat. aku kayak akunya nyaman, dan menurut aku kayak meskipun tempat yang diem, maksudnya pada sama-sama diem tapi tetap nyaman gitu. Oh, nggak perlu harus ada obrolan ya? Iya. Oh, ini Menurut bagus aku juga sih sih. gitu. Benar Benar sih. juga sih. Kalau kamu setuju gak? Setuju. Tapi entah kenapa aku nggak pernah jatuh cinta sama sahabat. Oh, kalau gitu aku mau tanya pertanyaan ini menarik nih. Apa? Menurutmu laki-laki dan perempuan bisa sahabatan nggak tanpa ada rasa sayangnya? Murni sahabat. Menurut aku sih bisa, tapi kalau cowok Gue yakin Iya. menurut Coki laki-laki dan perempuan itu bisa bersahabat tanpa ada masalah. Tapi pada umumnya menurutmu bisa nggak? harusnya sih bisa. Iya, Tanpa menurutku ada bisa niat-niat sih. tertentu. Iya, kan namanya juga sahabat. Oh, Oke, kalau berarti kamu yakin itu bisa ya? Kecuali Iya sih. dia ada itunya enggak gitu. Oh. Misalnya kita sih bilangnya sahabat tapi dianya Ada maksud. iya ada Ada maksud. perasaan. Agak iya. sulit sih menurut gue. Susah sih. Biasanya kadang-kadang rata-rata kayak Salah satu pasti sahabat ada. pasti Iya. kayak tiba-tiba suka jancuk aku harus ngapain cuy. Pernah nggak sahabat kamu dalam Baper keadaan satunya. sahabat kalian tadinya bersahabatan jadi rusak karena suka orang yang sama? Oh aku gak pernah kalau itu. Aku juga nggak pernah. Biasanya tuh kalau misal suka orang yang sama, ya udah kan masih banyak cowok di laut, aku suka yang lain aja. Oh, kalau Gitu. kamu gimana? Kalau misalnya kamu suka Aku orang yang juga sama 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 sahabatmu, sih. kamu yang mundur atau gimana? Aku mundur aja. Tapi aku kalau kayak gitu aku jarang pernah. Tapi Enggak sih aku kayaknya kalau aku lihat kamu pasti kayak gak peduli. iya sih. Aku kadang iri sama orang yang punya pacar yang bagus gitu. Misalnya kayak Ah. ex member JKT yang punya pacar atau udah nikah kayak wow cowoknya baik ya. Coba kalau yang jadi suami aku jadi bagus banget. Oh jadi nih. kamu mau merebut. Gitu ngerasain gitu. Ya enggak. Spesifik dong siapa anggotanya itu. Ya, Gitu ya, tapi ya, ya. kayak ngerasa gitu. Sahabat yang paling berkesan buat kalian ada nggak? Nggak usah disebut namanya, tapi tindakan persahabatan apa yang paling berkesan yang nempel? Apa ya? Apa ya? Apa dia pernah jadi temen curhat sampai jam 3 pagi atau jam 2 pagi Oh gitu? aku ini sih curhat sambil nangis-nangis gitu. Oh, dianya ke kamu atau kamunya Aku ke ke dia? dia. Wow, jam berapa waktu itu?
Malam-malam pokoknya jam subuh. Gokil. Tapi Iya. abis itu kamu traktir makan nggak? Enggak. Kalau udah gitu kan ya, tetap inisiatif Iya, dong. maksudnya traktirnya tapi ya belakangan gak langsung hari itu juga traktir, ya kali. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kalian nih ya, ada sahabat dan ada uang. Kalian Nah. lebih pilih siapa itu? Sahabat atau uang? Atau gini kali pertanyaannya, mau kaya raya banget tapi nggak punya sahabat, atau punya sahabat tapi nggak kaya raya? Kalau Haruka gimana? Susah ya, sulit ya itu. Iya menurutku Apa sih. sulitnya? Coba, kalau menurutmu coba, ini seru nih. Kalau menurutmu? Kalau menurutku ya, Ya. ya kalau misal pribadi aku pasti pilih kaya raya, tapi balik lagi kan kita pilih sesuatu pasti ada konsekuensinya ya. Jadi ya kalau misal kayak misal nih kita punya uang, kita pasti konsekuensinya ya kesepian, terus juga apa ya, kayak kesepian dan juga pokoknya banyak yang hilang Ah. gitu loh. Jadi kayak misal temen nggak ada. Biasanya tapi nggak selalu. Iya, nggak biasanya. selalu. Malah kalau lu punya duit, biasanya temen datang sendiri biasanya. Iya tapi kan gak ada yang ikhlas, nggak ada yang salah, nggak ada yang tulus, nggak ada yang tulus. Ya kan keikhlasan bisa Karena kita Tulus beli. lagi manggung. Oh iya, ya gitulah. Iya, Jadi kayak iya, kita iya. punya teman tapi cuman gambar-gambarnya doang. Tapi kayak kita nggak dapet perannya mereka sebagai teman gitu. Oh, karena kita bingung ya, mereka ini datang ke kita karena Iya, uangnya jadi- atau karena tulusnya. Kalau kamu Bener. sendiri gimana? Iya sama sih. Kalau punya, tapi kalau punya uang, orang-orang deketin emang karena akunya punya uang gitu ya. Ada kemungkinan itu tapi Mungkin. belum Bukan tentu. hanya itu sih, tapi kalau misalnya gini ya, gue nggak punya duit nih ya, gue miskin ya, orang tuh juga pasti males temenan dengan gue, bukan karena mereka mau duit gue. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya gue Karena kayak, sukses, gue traktir kaya, dong. misalnya Ketes nih misalnya ya, dia Ini nggak mau ngomong duit yang langsung gue. sukses loh nih. Iya. Jadi valid nih. Misalnya gue nih ya, gue sudah cukup sukses juga kan gitu kan. Tapi kan orang tuh senang berteman dengan gue. Gue berteman dengan orang sukses nih, belum tentu orang itu mau duit gue. Tapi gue akan lebih mudah dapet temen. Ya, Iya. siapa tahu karena Semua ngaku koneksinya teman. atau kebanggaan karena temenan Nah, sama Dokter iya. Richard gitu. Tapi memang kalau misalnya sahabatan tuh kamu pengen nggak berbisnis sama sahabat atau sahabat aja nggak mau berbisnis sama sahabat? Kalau Bang Coki sendiri gimana? Soal Kaya apa? raya atau sahabat? Kalau aku lebih mending sahabat pada akhirnya. Tapi yang bener sih. Gila. Karena Kalau dokter? karena nih Iya, ini udah, alasannya karena- nih. Karena kalau udah punya sahabat, kita bisa jadi kaya. Kok bisa? Oh, kok gitu? Karena gini, Itu baru pertama kali gue denger itu. Kalau Iya, buat gue kalau gini, sahabatnya kalau buat miskin, gue ya gini, miskin bareng, kalau Bang. buat gue gini, kalau misalnya kita udah punya sahabat, Iya. setidak-tidaknya kan asumsi gue support system kita udah benar. Bisa pinjem duit. Bukan dari betul duitnya dong. Support system kita udah benar. Kalau support system kita udah benar, asumsi gue biasanya kan outputnya kita jadi lebih rajin, kita jadi lebih semangat. Tapi masalahnya nggak semua sahabat itu Iya. punya. Makanya pilih-pilih kalau sahabat menurut Iya, gue. bener Temen sih. jangan pilih-pilih, sahabat Ah, pilih-pilih. Soalnya kadang tuh sahabat tuh juga bisa kelihatan aslinya karena duit. Misalnya contohnya, Mira gimana menurutmu? Kayak apa ya contohnya ya? Duh nggak bisa ngomong lagi. Uang itu Iya aja. uang tuh bukan merusak sih, tapi mempertegas saja sifat orang. Betul. Iya. Tapi percaya nggak, gue tuh nggak punya temen loh. Dulu gue bangun kerajaan gue Sekarang sampai atau dulu? Kalau sekarang banyak ya gue bilang ya. Dulu Sekarang di sampai acara HW banyak banget temen lu tuh. iya. Sekarang gue aja tiba-tiba ngomong dengan teman tim gue ya. Gila teman gue sekarang tiba-tiba banyak loh. Padahal dulu nggak ada. Iya, iya, Jadi iya. dokter pilih sahabat atau uang? Uang tetap kalau Pada menurutku ya. akhirnya. Tapi Soalnya- sekarang karena aku sudah banyak teman juga dan aku happy sih banyak teman. Tapi yang jelas fun fact-nya dari dulu tuh aku nggak punya teman. Atau temanku tuh sangat sedikit sekali. Bahkan kalau tadi ngomong 5, temanku mungkin nggak sampai 3 kali ya. Jadi dan aku tuh sukses bukan karena orang lain. Aku nggak kenal dengan siapa-siapa dan nggak pernah minta tolong siapa-siapa. Aku nggak kenal dengan pejabat manapun, nggak punya koneksi siapapun. Tapi gue tuh tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sih, sukses lah. Punya perusahaan besar, Ya. punya uang gitu kan. Jadi kayak dalam diriku tuh kayak ngerasa aku nggak butuh temenan dengan kalian. Aku juga bisa posisi seperti sekarang. Karena apa-apa juga sendiri juga berhasil Yes, kan. yang aku butuh Iya itu juga. cuma istri dan anak-anakku aja. Iya juga. Bahkan aku nggak peduli dengan kata-kata orang di komentar. Karena ngapain kalian juga nggak kasih makan aku? Benar. Iya, Aku benar. lebih peduli kayak kata-kata istriku dan anak-anakku. Bahkan kalau nggak punya teman ya nggak apa-apa. Ada istriku dengan anak-anak anakku. Benar, juga sih. benar. Tapi Iya, benar. pada satu posisi Ya. ternyata
ketika kita pengen naik lebih tinggi lagi, teman itu memang butuh. Betul. Kalau gue juga ngeliatnya kayak gitu dok. Kalau aku juga ngeliatnya kayak gitu. Maksudnya lebih mudah cari sahabat dulu, karena kalau kesuksesan tuh kemungkinan dicapainya lebih besar daripada punya koneksi yang real. Karena kalau kita punya uang dulu, terus kita mau cari koneksi yang real, lebih susah. Iya. Kalau buatku, cari dulu koneksi yang real, baru nanti berangkat dari sini untuk jadi sukses lebih kekejar. Nah tapi kalau gue ya, kalau dalam persahabatan ada beberapa hal yang gue jaga. Misalnya, gue sangat berhati-hati sekali kalau berbisnis bareng sahabat. Nah, Karena ribut. uang tuh di satu sisi juga bisa mempermudah kita, tapi di sisi lain juga kadang bisa membuat segala sesuatu jadi complicated. Lo pernah nggak di situasi kayak gitu? gue kasih tips buat lo. Apa tuh? Karena dulu juga gue berpikir sama kayak lo. Tapi di tahun ini gue collab dengan 5 orang, Ya. selebriti. Dan semuanya itu pakai collab ya. Collab keluar duit sama-sama. Ini hitam di atas putih kan? Hitam di atas putih sama-sama. Ya. Padahal dulunya gue nggak anti banget sama kayak lo lah. Karena pasti ribut. Ya. Tapi dari awal mindsetnya itu beda. Nah. Jadi harga yang lo bayar itu adalah harga persahabatan. Oke. Yang sudah tahu lo akan rugi. Oh. Untungnya adalah ketika persahabatan gue sama Haruka ini makin deket. Oh. Ruginya adalah uang yang gue tanam itu. Oke. Ketika itu sudah terjadi sama-sama nih ya, Iya. semuanya akan baik-baik saja. Kalau gue malah mikirnya teman-teman bisnis sih. Untuk memperkecil. Sulit itu, brother. Sulit ya, kalau lu sulit ya. Nah, banget. sebelum kita ini, kalau kamu pernah nggak ada Beda-beda di sih posisi di mana uang menghancurkan pertemanan, atau pernah dengar nggak cerita tentang kayak gitu? Kalau kalau aku diri sendiri sih nggak mau, maksudnya kasih lihat ke teman-temannya juga gitu. Misalnya nih, aku kan emang orangnya juga agak pelit ya. Jadi teman-teman juga nggak tahu Harka punya duit sebanyak kayak gimana. Iya. Karena kalau orang-orang kalau udah artis kan ketahuan banget. Apa nih emang dia setiap siapa juga bintang tamunya dimintain duit. Dari episode kemarin minta duit mulu. Gak tahu dia pelit. Iya. Kan gitu kan kalau orang artis udah terkenal udah kelihatan banget tuh Iya. kayak kelihatan uang gitu kan. Iya. Tapi kalau aku tertutup karena Privasi buatmu itu. privasi juga, dan juga aku juga gak begitu butuh uang gitu. Oh berarti nggak mau uang? Mau sih cuman nabung atau masih jarang pakai gitu. Jadi kalau makan, iya ngapain keluar juga, di rumah juga bisa makan. Hemat lah istilahnya. Pelit kata dia. Iya. Ini aku perhalus, hemat lah, jangan pelit lah. Jadi aku misalnya kalau punya temen yang nggak punya duit yang banyak, Ya. aku bisa ikutin dia juga gitu. Karena memang gaya hidupmu juga bisa ya. Iya. Oke, tapi kamu tadi bilang dirimu pelit. Sepelit apa sih sampai kamu mengklaim dirimu pelit? Aku jalan nongkrong di luar juga. Itu mah mager, bukan pelit. Tapi kan kalau Sempakmu berapa sempakmu? Kenapa ukuran pelit atau enggak dari sempak? Coba Iya jelasin kan dulu. sempaknya bisa aja dikit atau banyak gitu loh. Kebiasaan biasa ya. Luar biasa. Gue gak kepikiran loh dok. Masa orang nukur pelit atau enggak dari sempak? nggak tahu juga. Oh berarti Tapi kamu dikit merasa ya? karena kamu jarang nongkrong, kamu menganggap dirimu pelit. Karena aku merasa kalau orang-orang ini nongkrongnya di luar kafe gitu, buat apa sih gitu? Oke, aku mau sebut Ya. satu kegiatan menurutmu worth it atau tidak ya. Nanti berdasarkan jawabanmu kita akan menilai dia pelit atau enggak. Oke, nongkrong di coffee shop. Mau atau enggak? Enggak, Oke. Nonton bioskop mau atau enggak? enggak, Wow. Belanja baju bagus mau atau enggak? enggak. Oh, ini udah mulai agak kepelit nih. Baju kan di mana-mana bisa beli. Kamu biasa beli baju di mana? Di online bisa. Kamu kalau mau Sama murah, kalau lagi diskon, Ya. toko-toko yang lagi pas sale baru dateng aku. kamu kalau mau murah bagus ke menarik, Bangkok. menarik. Iya, Itu beneran bagus. bagus. Kalau misalnya makan di pinggir jalan atau di hotel bintang 5 misalnya. Pinggir jalan. Pingin jalan aja nggak apa-apa. Oke, ini masih hemat nih. Kalau satu lagi jawabannya Mas ini baru pelit nih. Ya. Coba kamu kalau ngedate bayar masing-masing atau dibayarin? Kalau aku bayarnya masing-masing. Oh iya, pelit tadi. Bukan Ini ya. masih lumayan. Karena aku malas kalau nanti misalnya kalau lagi deket nih orang, Iya, terus cowoknya bilang bayar deh gitu kan. ya. Tapi kalau dia bayar misalnya, terus dia pas
agak jauh bilangnya ih gue yang bayar terus padahal kamunya gini-gini males kan nanti ngomongin kayak gitu, jadi mendingan kita bayar setengah-setengah aja, jadi kalau pas putus atau pas jauh juga kan gue juga bayar. Oke, jadi dua-duanya mandiri lah ya. Iya. Duit terbesar yang kamu spend untuk dirimu biasanya apa? Sepatu, tas? Aku biasanya ke orang. Untuk orang? Iya, misalnya kayak kado ulang tahun. Oh, Kamu dia gak pernah royalnya di self situ. reward? Enggak. Anjay kok kasihan. Jadi gue pengen tanya tertarik, kalau lu tadi kan banyak pertanyaan kan, Iya, antara iya, pelit iya. atau enggak kan. Iya, iya, Kalau gue iya. nanya dengan Ketes cuma suka satu pertanyaan. Coba apa? Lu nanya apa lu? Berapa jumlah sempak Ketes? Gua gak kepikiran tiba-tiba lu nanya sempak tuh aneh Itu kata-kata banget. dari dia pertama Iya, ya kan. iya. Bukan, sorry ya, bukan gue Iya, porno ya. sempakku 5, tapi karena aku kemarin kan di Bang Radit aku ngomong 5. Terus orang-orang pada komen, "Anjoy sempaknya dikit." Akhirnya aku beli lagi. Cuma 5 ya, sumpah. Jadi 6 sekarang. Kalau kamu sendiri, uang terbanyak yang kamu pakai untuk dirimu tuh di barang apa Kates biasanya? Untuk Aku self rewardmu? biasanya Makan atau ke barang-barang? Aku biasanya perawatan muka sih biar nggak jerawatan. Oh, berarti ke investasi diri. Itu kan bisa endorse. Iya, bisa datang ke tempat gue, bisa minta gratis lagi. Ya aku males di posting-posting. Ya udah, Nanti nggak usah mukanya posting. merah-merah. Tuh gak usah posting. Alah bohong. Dia ngomongnya ala bohong tapi mau tuh. Bohong. Gak usah posting tapi dari posting dia. Iya, Dia gak usah yang posting, datang tempatku aja. Ya nantilah dok. Berarti kamu yang Dia mintanya bukan cuma itu, dia minta ini banyak kami sih. berarti self rewardmu yang terbesar biasanya yang terbesar itu ke perawatan diri ya? Iya perawatan sama Bagus. kayak beli baju-baju tapi yang murah tapi bagus gitu. Oh, kamu juga masih thrifting nggak kamu tuh? Aku nggak pernah thrifting, tapi aku terakhir ke Bangkok, aku lihat kayak murah-murah, anjoy murah banget, aku nggak akan beli di Indonesia lagi. Gitu. Tapi emangnya sih bahannya juga bagus bagus juga. banget dok. Kalau misal di Indonesia tuh udah 200 ribuan, di sana cuma 50 ribu. Baju yang menurutmu udah mahal nggak worth it tuh berapa? 700-800 ribu untuk satu baju masih worth it nggak menurutmu? Enggak. Menurutmu? Kecuali kalau emang 700-800 ribu itu mah gak worth it juga. Ya bagi dokter worth it, kan Lumayan dokter mahal kaya. sih. Kan rata-rata baju kan harganya segitu Iya, gak kalau sih? di brand-brand. Kamu yang buatmu bener berapa? sih. Buatmu berapa yang oke? Tapi kalau di brand-brand kan yang kadang 800, 900, 1 juta gitu kan. Ya. Tapi kan pas sale kan setengahnya. Baru setengahnya baru beli aku. Karena sayang gak sih? Padahal itu jualnya di 1 juta. Tapi pas sale 15 ribu. Mendingan di sale aja. Tapi kan Anda membantu UMKM. Kalau menurutmu yang bikin orang kelihatan cakep tuh auranya atau bajunya? Baju Aura nolong nggak? lah. Menurutmu baju nolong nggak? Enggak, menurutku Enggak. aura sih. Tapi mungkin kalau misalnya auranya udah bagus, pakai baju mahal, jadi bajunya juga ada auranya. Jadi kayak makin wow gitu. Kalau menurut lu Cok? Kalau menurut gue memang aura sih ngaruh. Karena orang kaya banget bang ya. Kalau orang udah kaya banget kan aura orang kaya itu kita nggak bisa bohong. Iya. Iya. Dia mau pakai celana pendek sama kaos kutang juga auranya kaya Iya, gitu. Tetap iya. kelihatan bagus aja sih menurut gue. Ya, itu karena perutnya buncit ya. Iya, iya. Kamu kalau milih sahabat dari bajunya nggak? Dari fashionnya nggak? Enggak. Enggak. Ya dari misal cara ngomongnya atau gimana kan udah kegambar ya personality-nya gimana. Yang kamu hindari yang kayak gimana? Yang ini sih yang kayak di depan baik, di belakang kayak tai. Oh, Itu banyak ya. Iya, kayak gitu. Pernah pengalaman? Apalagi kalau Iya misalnya sih. kayak dari depan tuh kayak manis banget. Wah, di belakangnya pasti busuk gitu. Oh ya? Gitu, iya. Banyak orang tahu. Iya, makanya aku Pasti ngindarin. teman-teman dokter juga banyaknya gitu. Iya sih. Gak ada. Cuman dokter gak tahu aja. Oh, enggak ada. Tapi nggak ada. Nggak ada. Lu tuh tahu dari gitu dari mana dok? Lo bisa tahu? Gak ada tuh taunya dari mana? Iya benar. Gini ya, kalau posisi kayak gue ya agak susah juga ya, karena kan Ya, gue ya, pebisnis ya, 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 pebisnis, ya, ya, ya. entertainer juga sekarang sebagai dokter juga agak susah cari temen yang kecuali teman-teman HWG sekarang ya, ada Ya, ya, teman-teman ya, ya, ya. pebisnis yang baru-baru ini yang kita ngomong tuh satu Level. ya, Oh, iya, sisanya yang lain kan jadi jarang berbaur, mereka juga ngelihat kita itu kayak ini yang gue lihat ya, mereka tuh ngelihat kita tuh pasti tinggi. Ya. Ngelihat kita itu pasti segan gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, nggak iya. mungkin ngomong di depan di belakang kita itu berbeda. Paling nggak yang itu yang gue tahu ya. Iya, ketemu iya, dengan iya. kita itu seneng, ketemu dengan kita itu ada kebanggaan. Aku tiba-tiba gitu. kepikiran kalau misal di depan dokter mereka kayak anjas, dokter Richard nih kaya ya, di belakang ih kayaknya dia mau bangkrut deh. Gitu ya. Kira-kira Ya, siapa tahu. kira-kira Itu mas omongannya sinetron gitu. dong. Itu mas sinetron. Sinetron. dong. Itu apa tuh? Rasman.
Siapa Rasman? Rasman. Mantan pengacara gue dulu. Waduh. Pernah nggak bertengkar hebat sama sahabat kalian? Sampai nggak sahabatan lagi? Dan kalau pernah, masalahnya apa? Kalau aku orangnya kan emang diem ya kalau ada. Kamu memang pendiam ya aslinya ya? Maksudnya ada kejadian juga aku nggak ngomong dari akunya. Kalau kebakaran gitu? Masa Kamu bilang ada kejadian nih? Udah kejadian kayak sahabatnya yang kayak berantem atau gimana, ya kalau dianya nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Aku sih tetap anggap teman, tapi kalau dianya enggak ya silakan gitu. Jadi ya teman-teman kan yang pasti ada juga lagi kesel sama aku atau gimana, pasti di belakang di ngomongin aku atau gimana, ya terserah gitu. Penting aku tetap baik hati, jadi ya kalau dia enggak ya silakan gitu. Cuma aku nggak ngomong macem-macem. Cukup dewasa loh ini. Gue sangat penasaran dewasa. ya sama Coki ya. Ini Boleh. persahabatan Coki ini bagai kepompong nih sebenarnya. Waduh. Ini waktu lu kena tangkep. Siapa sih sahabat terbaik lu menurut versi lu Oh ya? iya. Sebut nama. Ada yang Yang nolongin netizen nggak? nggak tahu lah. Yang Kan di ketika belakang layar. pada saat itu Iya. semua orang kan menghujat lu kan. Betul, Semua kan Bersenang- jatuhin lu Iya, semua iya, kan. iya, Ya gitu. iya, Siapa iya. sih sahabat yang menurut versi lu? Sebenarnya ya nggak jauh beda dari sahabat yang gue miliki sebelum ketangkep juga. Karena kan temen gue juga itu doang. Iya. Ya 5 atau kurang lah. Atau kalau gue mau positive thinking ada 10. Itu udah maksimal kayak sahabat gue 10. Misalnya contoh kayak Adriano Colby, Patrick Effendi, Tretan Muslim, atau ada Yeri Patina Sarani. Dan ada banyak juga yang mungkin kalau nggak kesebut namanya mohon maaf ya. Emang lupa aja. Ya, nggak ada maksud Dibilangin apa-apa. lagi ya. Iya. Karena memang iya ternyata di situ kita nggak perlu punya banyak temen sih sebenarnya. Ya itu gue bilang bagai kepompong tuh kenapa? Karena habis lu ketangkap, teman-teman lu kan datang ke podcast Betul. ngomongin lu. Jadi kan persahabatan ini cukup unik ya. Betul. Tapi memang kalau menurut gua pada saat itu sih gue juga harus memisahkan diri kayak karena kita semuanya seorang konten kreator, gue tahu mereka pada saat diundang ke podcast mereka berbicara as a content creator. Gue tidak pernah, kebetulan gue cukup bisa membedakan mana dia sebagai apa di situ dan dia sebagai apa di sana gitu. Gue bisa memilah-milah sehingga itu mengurangi gua untuk apa ya? Alay. Bukan untuk sakit hati atau apa. Jadi gua nggak pernah ambil pusing. Itu gue kagum loh. Itu kagum loh. Misalnya kayak gini ya. Misalnya kita temenan deket nih. Gue misalnya masuk penjara nih. Atau punya masalah tertentu nih. Lu diundang TV. Ngomentarin tentang gue. As temen kayak gitu. Kalau gue sih pasti gue nolak ya. Iya. Tapi oke lah, itu kan pilihan masing-masing. Iya. Tapi bagaimana setelah itu tuh masih bisa berteman lagi, dianggap bercandaan, itu menurut gue persahabatan yang bagai beda, Dok. kepompong. Tapi masalahnya teman-temannya Bang Coki ini ngomonginnya yang baik-baik. Kayak misal dia tuh kayak ngebelain Bang Cokinya. Jadi kayak walaupun memang ada yang memang ngenyek-ngenyek, gue tahu konteksnya pasti bercanda. iya, jadi kayak bercanda. Tapi kayak misal aku tuh inget kabarnya kan Koko kan setiap hari hampir nonton Bang Coki. Aku sampai inget tuh. Pokoknya Bang Coki sama Tretan Muslim bisa berdua itu mesti nonton itu terus. Ayo nonton Mutan kayak gitu anjir. Kakaknya aku sampai hafal loh. Jadi kayak mereka tuh ngomongin Bang Coki kayak misal Bang Coki ini meskipun kelihatannya kayak dihujat lalala atau gimana, tapi dia tuh sebenarnya baik, bahkan dia tuh bisa jadi cahaya bagi kita gitu kayak. Tapi kan bagian itu kan lebih baik orang tidak tahu ya. Iya. Karena kan brandingan saya bukan cahaya Nah, dong. iya. Jadi kayak istilahnya ya Kegelapan, brandingan saudara-saudara. doang. Tapi kamu tuh ada nggak sahabat yang emang beneran jadi pegangan kalian waktu lagi di masa susah banget, ada nggak? Aku penasaran deh buat Aruka dan Kates gitu. Ada sih, ada. Titik terendah sejauh ini dalam karirmu tuh apa sih Haruka? Aku penasaran deh. Apalagi lu 12 tahun kan Dok ya di Indonesia tuh. Kalau aku 14 tahun udah masuk AKB48. Nah sebelumnya kan aku kan nggak ada orang Sorry, tua. 14 tahun di Iya. AKB. Iya. 12 tahun, baru setelah itu 12 tahun di Indonesia, di JKT. 14 tahun aku di AKB48. Umurnya ya, Iya, umurnya. Oke. Terus pas umur 20 tahun pindah ke sini. Oke. Terus 4 tahun di JKT48, udah habis itu di karir sendiri. Oke, titik terendah di karirmu kalau kamu bisa cerita. Karena kalau aku pas hidup aku sebelum masuk AKB48 yang rendah banget. Oke. Jadinya pas masuk entertainment jadi udah naik gitu. Oh. Karena aku kan nggak bareng sama
orang tua Ya. tinggalnya. Ya. Jadi gak ada mama papa. Jadi aku tinggal sama nenek. Ya. Jadinya udah itu aja udah rendah gitu loh. Tapi teman-teman aku yang saat itu masih waktu SD atau SMP Ya. sampai sekarang temenan juga aku. Wow. Yang dari Jepang waktu itu ya? Iya. Oh, wow. Karena mereka tahu yang tempat akunya kayak gimana dan Oh, jadi iya. kayak aku nggak ada ibunya atau papanya. Jadi pas ada acara di sekolah, teman-teman yang orang tuanya yang dibantu juga. Datang untuk nonton Iya. kamu. Wow. Jadi dari Baik, situ cuy. ya mereka tahu semua Berita kan. baru. Iya makanya jadi kayak 5 atau 6 orang yang di Jepang Ya. yang sahabat itu sampai sekarang sahabat Oh. dari SD. Bahkan ada yang dari TK. Oh wow. Dan itu yang jadi temenmu untuk berkeluh Iya. kesah. Mungkin ya orang-orang kalau pas sulit ada di samping tuh itu yang kayak orang yang benar-benar keep baik buat diri Iya. sendiri gak sih? Iya. Iya. Benar. Daripada aku yang lagi Kamu naik, kalau ngomongin sesuatu yang deket. sedih kok nggak nangis sih? Iya, karena biasa. Apa ya. ya dengerin mau nangis anjing. Boleh minta tisu nggak? Ya. Gue sumpah dia nangis loh. Gue sumpah dia nangis loh. Nah, ini adalah hal yang sensitif buat Kates. Sorry. Ya. Saya udah juru bicara Kates juga. Asisten pribadi Kates juga loh saya. Banyak loh saya program sama dia loh. Iya. Anjir. Tapi memang ini kan mungkin nggak semua orang juga punya sahabat sih dok. Paham juga sih dok. Jadi beruntung itu kamu beruntung Iya, loh aku punya. beruntung banget. Aku tuh selalu bilang, kok kamu bisa sih sampai sekarang kayak happy atau gimana? Karena aku beruntung banget. Di sini juga banyak yang dibantu aku dan di Indonesia aku kan sekarang punya kayak keluarga. Sebenarnya bukan keluarga kandung tapi ada mama, ada adik, tinggal bareng juga orang Jepang mereka. Tapi tinggal di sini dan tinggal oke, bareng. oke. Itu juga beruntung gitu. Aku kayak akunya juga seneng juga gitu dapat orang yang baik. Jadinya aku bisa sampai sekarang bisa kerja gitu. Tapi pernah nggak kalian dikerjain sahabat? Nah iya. Apa tuh contohnya? Misalnya yang kamu kira tadinya dia adalah teman baik, tapi ternyata belakangan kamu tahu dia mungkin nusuk kamu dari belakang. Apalagi kalau rival ya. Atau persaingan lah, gitu. Ada persaingan gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu kan udah kayak tahu dari awal nggak sih? Gue nggak tahu. Gue pernah sekali kayak gitu. Gue pernah sekali berteman dengan orang. Gue musuh nganggap banget nih. tulus Ternyata berteman enggak dengan ya? orang. Waktu gue di penjara 1 kali 24 jam kan pernah masuk penjara pernah kan. penjara. Pernah 1 kali. Ya makanya kita duduknya di sini nih. Oke. Yang ini yang belum pernah, yang ini udah. 1 kali 24 jam. Keren ya semuanya. Enggak keren, jangan sampai. Keren, Jangan sampai Masuk lah. penjara. Jangan sampai. Gue ribut lah. dengan artis. Terus Iya. gara-gara itu ada pencemaran nama baik. Gue Iya. pernah di penjara 1 kali 24 jam. Oke. Tapi yang pernah gue alamin di penjara 1 kali 24 jam itu adalah gue dikunjungin salah satu orang teman yang gue anggap adik gue sendiri, teman rival kerja juga, rival teman juga gitu kan, Iya, adik iya. juga. Dia datang dan pada waktu itu dia bilang, Kok katanya kalau misalnya Koko butuh dana nanti katanya Ya. aku bisa bantu ya, dia bilang seperti itu. Dalam hatiku emang aku nggak punya dana, emang aku juga punya dana kok kayak gitu Mungkin untuk bayar dokter pas di pengacara dan penjara sebagainya. kelihatannya Iya, iya. lagi kayak nggak punya uang. Apa motivasinya kenapa dia ngomong gitu waktu Iya. itu? Dan setelah gue keluar, Iya. ada VN yang diperdengarkan ke gue dari temennya bahwa dia bilang dia minta orang masukin aku penjara, dia akan tambahin duit, dia bilang seperti itu. Wow. Dan itu it hurts me so much. Dan gue dengar sendiri VN itu. Oh, wow. Dan itu salah satu, kita kan sama-sama brand gede ya, Ngerti, sama-sama ngerti, brand ngerti, gede. ngerti, Jadi ngerti. kayak misalnya gue punya brand gede nih. Iya. Misalnya gue punya brand apa ya, gue bilang ya, gue saingannya sama lo nih. Iya, misalnya brand A, gue kita brand B. temenan nih, kayak bestian, Iya, kayak gitu, iya, punya iya, saling iya. pemuji gitu kan Iya, di depan iya, kamera ya paling iya, nggak ya. iya, Tapi iya. ketika lo masuk penjara, gue atau lo lagi susah nih, gue tambahin nih, bukan gue yang gebuk lo nih, Iya. dia yang gebuk lo nih. Ya udah gue tambahin nih, kayak gimana caranya supaya lo mati nih. Gila lo. Kalau gua sendiri kalau kasus-kasus seperti itu sih untungnya gua kayaknya kayak Haruka deh. Beruntung aja gua. Gua beruntung belum punya orang yang sampai nusuk gua dari belakang tuh belum pernah sampai gitu. Untungnya belum sampai. Jangan sampai lah itu Yang kejadian. kemarin bukan ditusuk orang dari belakang ya? Kalau itu kayaknya memang kebodohan saya sendiri sih. Itu sih fix kebodohan saya sendiri. Tapi kalau Kate sendiri dalam soal-soal begini rival atau Yang kamu kayak emang- gue tadi, pernah nggak Kalau lo? aku sih biasanya kayak berusaha sendiri sih daripada kayak Oh. kayak
gantungin teman atau gimana kan jadinya kayak kalau misal nanti aku kayak menghindari terjadi kayak rival atau menghindari hal-hal buruk terjadi. Jadi aku Tapi itu merasa bikin kamu kesepian gak sih pada akhirnya? bener dong. Oh. Pasti. Tapi menurutmu kamu kuat sampai kapan akan begitu terus? Belum tahu ya. Sampai sekarang kuat. Iya. Umur berapa sekarang? 22. 22. Ya. Pada akhirnya sih saranku kamu harus cari orang yang bisa kamu percaya sih. Iya. Mungkin Iya sih. coba bergaul sama Haruka. Mungkin Haruka bisa bantuin kasih supply teman orang Jepang juga mungkin. Masalahnya kalau di dunia entertainment memang teman harus banyak. Iya. Emang iya? Ya, Teman teman harus harus banyak banyak. untuk koneksi ya. Oh, berarti aku kayaknya kurang deh. Kalau di dunia bisnis sebenarnya di awal-awal nggak perlu banget juga. Ada yang memperbesar, tapi kalau di entertainment nggak punya teman, wah susah banget, nggak diajak loh. Susah. Memang kita harus memaksa diri kita keluar dari zona nyaman, Dok ya. Bener sih. Untuk iya bisa sih. kenal sama Iya, banyak orang. Bahkan ada pemain film aja entertainnya dengan produser. Iya. Dan katanya seperti itu. Ada juga. Saya bisa kok nyapu-nyapunya, saya bisa. Dan juga maksud gua ada juga kok orang yang bertahan di industri ini nggak semata-mata karena skill, karena banyak temen aja, sehingga akhirnya dia terus yang dipakai. Jadi memang selain kita punya skill yang baik, ada baiknya juga kita menjaga hubungan baik juga. Ya, kalau di entertainment dengan ya, banyak kalau di orang. entertainment tuh kayak Iya. persahabatan itu penting banget. Kecuali di bisnis, betul kata lo sih, Dok. Kalau Dan di bisnis persahabatannya itu aneh banget, sumpah. Maksudnya Karena aneh orangnya gimana? nggak ada. Ini ngomongin. Oke, aku mau nanya sama kalian. Misalnya sahabat kalian kena kasus kayak aku atau misalnya kena kasus kayak Dr. Richard gitu, kena kasus hukum lah. Kalau misalnya ada infotainment yang minta kamu memberikan tanggapan, kamu memilih untuk nggak ngomong atau ngomong tentang sahabatmu? Kalau aku pasti nanya dia dulu. Kalau misal dia iya, ya aku pasti tak kasih tanggapan. Tapi yang positif yang bikin citra sahabatku bagus dong. Oke, artinya kamu memperhatikan perasaan sahabat kamu. Iya dong. Kamu minta konsennya dulu ya, kamu minta izinnya dulu ya. Iya, soalnya kan kalau aku nggak mau digituin, aku nggak mau gituin orang dong. Gokil. Quote of the day. Quote of the day. Bener kan? Kalau kamu Iya. sendiri, kalau kamu sendiri sama? Nggak ngomong. Memilih tidak Aku- ngomong. Iya. Karena itu privasi juga kan. Jadi kalau misalnya kalau ngomong atau nggak ngomong juga sebenarnya bebas sih ya. Iya. Mungkin pasti yang ditangkap juga pasti ya terserah kamu deh gitu. Apalagi kalau sahabat kan Iya. ya kalau kamu pengen ngomong ya ngomong aja pasti gitu kayaknya menurut aku. Tapi aku sih nggak ngomong karena itu kan yang privasi juga pertama. Jadi Iya. kalau misalnya kita ngomong juga kadang dianggap salah atau gimana kan takut juga aku gitu. Jadi kamu lebih memilih yang Iya. paling aman. Mendingan nggak usah digomong gitu. Wah, ini masuk ke harga teman. Nah, ini gue punya pertanyaan Wah, gini ini ya. menarik. Coba lo dulu yang mana, nanti baru gue masuk. ini ya, ini Harga ya. teman, ngerti kan maksudnya harga teman? Kamu ngerti nggak harga Enggak. teman? Oh, kita kasih Gua- tahu dulu gua kasih harga tahu teman. gini ya. Silakan, Dok. Teman pasti tidak punya harga. Betul. Teman itu ya bersahabat Betul. hati ke hati Betul, ya. betul. Tapi ketika ini menyangkut uang, contohnya kayak Bisnis gini ya. Iya, contohnya kayak gini. Kalian berdua berteman nih. Mau nggak lu bocorin rahasianya Haruka? Gue Enggak kasih dong. 1 juta. Mau nggak? Mau dong. Padahal angkanya sudah kecil loh, 1 juta loh. Ya kan bercanda. Maksudnya $1 juta. 1 juta. Lu pasti nggak mau kan? Ya. Nggak mau kan? Ya, aku- Bocorin rahasia dia, gue kasih 1 juta. Atau misalnya ini jobnya dia nih ya. Lu salip jobnya dia nih, gue kasih 1 juta. Lu pasti nggak mau kan? Nggak enak dengan dia. Tapi kalau lu salip dia, gue kasih 100 miliar, lu mau nggak? Enggak, jadi kayak ya ngapain harus nunggu uang dari dokter kan bisa tinggal ini Tapi kan niru. nggak setiap hari lu bisa dapat 100 miliar. Iya sih. Iya. Kayaknya mau sih. Tapi nggak tahu sih. Kalau gua malah harga. Kalau lo. Kalau gua, menurut gua, gua tuh punya prinsip gini. Sorry. Lu pindah manajemen ke gue. Itu pindah manajemen ke gue, lu harus jelek-jelekin tretan muslim. Wah, kalau Misalnya kayak gitu konkretnya. Misal nih ya. Iya. Gue kasih 100 miliar, gue Oke. beli. Kalau menurut gue gini, gue lebih milih enggak. Kenapa? Karena gue punya prinsip jangan, sorry bahasa gue ya, tapi jangan buang air besar di tempat kamu makan. Itu bagus banget Iya, itu. karena misal kita dibayar seberapapun, tapi kalau kita bikin aib di tempat lingkungan kita, toh nanti kita ketemunya orangnya tuh sama itu lagi. Entah Iya. itu temen dari temennya kita atau apa, dan nanti untuk jangka panjang apakah 100 miliar itu sebanding dengan kesulitan yang akan gua hadapi karena bikin masalah di situ? Kayaknya
200 miliar mungkin iya. Baru gua ngomong-ngomong. Gimana kalau gua naikin jadi 500 miliar? Tapi intinya ya you got my point lah, Dok. Kalau menurut gua kalau mau nakal pun gue bukan di tempat gue cari makan, Dok. Karena kalau di tempat kita cari makan biasanya industrinya kecil dan orangnya itu lagi. Ini pernah ada filmnya ya, filmnya itu nggak ada yang namanya nggak ada harga. Harganya aja belum pas. Atau belum tentu harganya uang juga, Dok. Iya. Ada orang yang kita mau kasih duit dia nggak bergeming. Tapi kalau misalnya kita kasih wanita atau kita kasih yang lain baru dia gitu. Jadi everybody has a price, but the price is not always about money gitu. Itu bisa tapi tentang semuanya apapun. pasti ada harganya Iya. ya. Nah kalau kamu gimana? Kamu kan pasti punya rate ya, rate profesionalmu. Salib, ketes, gue kasih 100M. Kalau kamu gimana? Enggak. Oh kamu 100M? tidak? Enggak. 100 miliar. Karena aku kerja enggak bukan lihat harganya, tapi akunya bisa seneng apa enggak. Wah. Gue naikin nih 200M nih. Enggak juga. Wow. Jadi kalau aku penasaran kerja itu aku pasti ambil juga, dan meskipun uangnya kecil atau tinggi, aku tetap kerja di gitu. Tapi kalau emang aku nggak suka, aku nggak nyaman, ya meskipun bayar berapa, ya aku nggak bakal ambil juga karena nanti akunya yang capek dan akunya nggak nyaman gitu. Iya, Bang, aku mau nanya Boleh. kalau sama dokter, kalau misal kalian gak nyaman sama lingkungan kerja, kalian ngapain? Oh iya juga. Nah kalau aku baru nanti dokter Tapi aja. tidak terlanjur Iya. kontrak gitu. Aku dulu yang jawab. Nah, Itu kayaknya pengalaman sendiri kali. Gini, aku dulu yang jawab, baru habis itu dokter, karena dokter kan lebih profesional. Oke, Dia kan oke. pernah budi bisnis apa segala macam. Oke. Gue dulu yang jawab ya. Kalau gue gini, profesional atau tidaknya kita di satu bidang itu menunjukkan sedikit banyak value kita sebagai sebuah produk dan sebagai manusia. Menurutku, misalnya terjadi ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan, tapi di awal kita sudah menandatangani kontrak, di industri entertainment tuh selain skill kita, komitmen kita terhadap satu pekerjaan juga dinilai. Kalau menurutku, aku akan tetap berintegritas untuk menyelesaikan pekerjaan itu sampai batas waktu yang disepakati bersama, terlepas dari apa yang aku rasakan terhadap lingkungan tersebut. Profesional dia. Profesional. Berarti profesional terus nggak lanjut lagi gitu ya? Nah, setelah misalnya gimana? kontraknya habis, baru nanti apakah mau diperpanjang atau tidak akan ada obrolan lebih lanjut soal itu. Karena menurutku, karena menurutku gini, kalau misalnya kita tidak profesional di satu bidang, ini kan bisa terjadi di bidang lain selain pekerjaan kan, Dok. Misalnya contoh, jangan kan kita ngomong pekerjaan. Misalnya kita lagi ke satu tempat, terus kita nggak nyaman, kalau opsi kita selalu quit, nanti kita nggak pernah nyelesain apa-apa. Iya kan, karena kan maksud gue Profesional, punya integritas. Iya. karena aku tuh menurutku ya, kita tuh kalau udah gede bukan tentang kita maunya apa, tapi kita bisanya apa. Karena yang ditanya maunya apa cuman anak kecil. Kalau aku sih misalnya ini, aku kan bisa aja misalnya di industri ini, ya udah aku profesional aja. Aku datang ke sana, aku kerja, ya terlepas dari mungkin ya aku berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hubungan lah gitu. Tapi kalau memang tidak terjadi ya, kalau dari awal udah kontak tanda tangan kan, karena kan balik lagi ya, Dok ya, gini kan industrinya orangnya itu aja nih. Kalau kita punya tanda kutip aib di orang yang ini, kita kan nggak pernah tahu Diceritain kanan kiri. obrolannya tuh kemana gitu loh. Ya jaga Lu hubungan nggak nyaman baik dengan yang di mana? Ya nggak tahu. Enggak. Berapa kepanjang kontraknya? Kontraknya berapa panjang nggak tahu, Dok, tapi ya bisa bikin jalan-jalan ke luar negeri sih. Tapi menurutku mah lingkungan pekerjaan kan nggak semuanya enak lah. Iya, pasti. Kalau yang enak mah, kalau kita mau cari enak ya pesugihan. Iya. Ya itu ya. Kadang-kadang kita berpikir tuh nggak ada yang enak sih semuanya. Di mana sih yang benar-benar enak banget itu nggak ada. Tapi gue penasaran juga, Dok, kalau kita bertiga ngelihat Dr. Richard Lee kayaknya enak banget ya. Secara ekonomi juga bagus, apa segala macam. Nggak enaknya punya empire sebesar lu tuh apa, Dok? Sebelum kita closing. Banyak banget masalah gila. Gue tuh sampai nggak juga sih. Tapi gini ya, walaupun gue banyak masalah ya, bokap gue tuh pernah ngomong dengan gue ya. Semua orang tuh punya masalah. Cuma kan nggak mungkin semuanya nggak semuanya bisa kelihatan. Kalau kita public figure kan kelihatan. Iya. Ada beberapa orang di luar sana kan banyak juga masalah yang nggak kelihatan. Benar. Tiba-tiba dia cerai aja. Iya, benar. Tiba-tiba bangkrut aja.
Iya. Ya kan, tapi kalau misalnya public figure kan lebih terlihat masalahnya. Iya. Yang Karena kedua, kelihatan. Iya. makin tinggi orangnya, Pasti masalahnya juga. iya kan, lo kan makin kelihatan. Iya. Soalnya makin tinggi, makin kelihatan, sehingga masalahnya juga kelihatan makin banyak. Benar. Padahal di bawahnya juga nggak pernah sih. Aku pernah punya masalah kayak misalnya kemarin ribut dengan salah satu artis kan. Kena hukum kan, kena tuntutan lah pidana kayak gitu punya kan, itu berat banget dan itu kan ngabisin biaya yang besar karena kan bayar pengacara, bayar ini, bayar itu. Gue ngerasa ya, gila ya, gue punya banyak banget masalah seperti ini, tapi ada orang bijak yang kasih tahu gue, andai pun nggak ada masalah itu, pasti akan ketemu masalah yang lain. Iya. Entah kliniknya kebakaran, entah dituntut malpraktek. Pokoknya, entah iya, betul, ditinggal betul, karyawan, betul. Bisa entah jadi, ya, karena iya. setiap kali lu Iya, benar, makin benar. gede, Masalahnya akan berbanding lurus. Iya. Gitu. I see. Sebenarnya kesimpulannya adalah mau kita punya sahabat atau enggak, mau kita punya support system atau enggak, masalah itu adalah tiket yang harus kita bayar kalau kita masih hidup. Iya. Iya. Kita nggak bakal punya masalah kalau udah meninggal. Tidak akan ada masalah lagi Iya, kalau meninggal. benar-benar. Ya dan enggak, kalau punya masalah nggak harus diselesain juga lah. Kalau misalnya emang belum selesai ya ditunggu aja waktunya biar selesai. Sabar aja ya. Iyalah, nggak harus selesai hari ini juga. Iya, Gue juga kalau ada masalah nih nggak selesai tuh nggak gue ngapain? Mabuk. sama yang lain nggak? Cuma mabok doang sama yang Mabok lain dulu lagi? aja. Oh, mabok dulu aja. Mabok dulu baru kontemplasi. Oke. Gitu dong. Udah itu aja. Terima Tapi kasih kesimpulannya, banyak. Iya. ternyata zaman sekarang tuh sahabat itu sedikit ya. Iya. Sedikit. Nggak usah Sedikit banyak-banyak lah ya. sahabat. Pusing sahabat banyak-banyak gitu. Bayangin kalau Kates punya 5 sahabat. 5-5-nya ditelepon jam 3 pagi kayak tadi. Ya nggak usah banyak-banyak lah. kalau Iya, nggak sahabat. usah lah. Yang penting sedikit tapi loyal. Berkualitas. Bagus. Iya, berkualitas. Gue akhir-akhir ini baru kan berteman dengan grupnya HWG lah, gue sebut aja lah ya. Iya, iya. Gue ngerasa benar-benar ya karena gue gak pernah di perusahaan gue kan solo ya. Yang Iya. punya kan sendirian, Iya. gak punya partner bisnis ya. Betul, Tiba-tiba betul. bersahabat dengan mereka, gue ngerasa wah ini baru pertama sih gue ngerasa kayak diperhatiin, tiba-tiba diteleponin. Berarti nggak cuma sebatas bisnis ya, ada hubungan yang lebih dalam daripada sekedar bisnis itu ya. kumpul kita having Tapi fun. tetap hati-hati loh, kayak- Dok. Apa kenapa tiba-tiba hati-hati? Ya kan kalau misal awal-awal udah manis-manis pasti ada pahitnya. Iya juga. Nggak selalu seperti itu semuanya. Nggak selalu seperti itu, tapi aku Harus- melihat Tapi harus hati-hati. justru aku pengen gabung di sana karena aku melihat persahabatan yang bagus dan aku pengen Sejauh ini lo ngeliat semua sehat ya. Iya, jadi pengen jadi bagian dari persahabatan itu. Betul. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan Ya. persahabatan yang Sahabat kita yang baik inginkan lah ya. Iya. Ya sudah kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.